komputer. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa mata kuliah komunikasi agribisnis kelas Agribis B atau AGBB yang diasuh oleh saya bersama Bu Laura Triana. Pada pagi hari ini sengaja kita undang Anda, kita ajak Anda untuk bersama-sama kita berinteraksi dalam topik kuliah yang kedua dan ketiga. Bahannya sudah saya bagikan. Kalau ada antara Anda ingin mendapatkan bahan yang lengkap juga ada, nanti saya kirim kepada komitinya. Silakan, agak tebal bahannya, nggak mungkin ada di Island, tapi mungkin di WA Group ya. Baik, tidak akan berpanjang-panjang, kita akan coba share screen dulu ya. Nanti sengaja saya tidak akan mute-kan total supaya Anda bisa berkomentar nanti kalau saya tanya ya, tapi tolong di-mute-kan dulu bahan Anda ya. Oh, sorry. Sebentar. Saya belum suruh share screen, udah tampil dia. Nah, ini dia. Share. Oke. Apakah bahannya nampak? Sudah nampak, Pak. Ya. Pak. Oke, jadi saya gunakan bahan ini untuk Anda, tapi kalau ini sepertinya ada apa? Ada ini apa namanya? Oke. Jadi nah, baiklah. Hari ini kita akan bahas pentingnya komunikasi di dalam pembangunan agribisnis. Coba saya buka payungnya ini supaya nampak ya. Supaya nampak besar payungnya ini. Nah, itu dia. Ada wajah tomat cherry ya. Oke. Pentingnya komunikasi di dalam pembangunan dan sistem agribis Indonesia. Komunikasi agribis kuliahnya ya. Kuliah kedua dan ketiga sebagai bahan ringkasan saja ya. Bahan lengkap sudah ada. Baik. Ini saya siapkan untuk tim pada 3 kelas. Kelas Agribis A, Agribis B, dan kelas penyuluhan. Nah, harap Anda perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan apa namanya ini ya, contoh foto di mana sistem usaha tani atau bentuk usaha tani yang ada pada para petani kita. Ya. Dari mulai yang sebelah kiri atas itu ada padi, ada pematang jagungnya, ada jagung yang bagus di sebelah kanannya, kemudian ada bunga kol, ada tomat dan ada mentimun. Lalu pada kiri bawah itu ada jeruk ya, ada pisang, hortikultura, ada kelapa sawit ya. Yang belum tahu kelapa sawit itu yang kanan sebelum ujung, dan kanan bawah itu adalah kakao, bukan coklat ya, ini pohon kakao ya, pohon kakao, bukan pohon coklat ya, nggak ada pohon coklat ya. Nah, ini adalah merupakan suasana atau kondisi usaha tani, kondisi budidaya pertanian yang dilakukan oleh para petani kita dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, ya, dengan sungguh-sungguh, sangat baik, mencapai tahapan agronomi yang bagus. Ya, prosedur agronomi yang bagus, yang standar, yang menghasilkan tanaman yang seperti ini. Ya, jadi petani itu tidak bodoh dan malas ya. Baik, ini bentuk. Nah, tidak akan saya panjang lebar membahas ini. Intinya adalah para petani kita telah merawat tanaman dengan baik untuk siap-siap menghasilkan produksi yang baik, yang tinggi bahkan. Nah, saya ingin langsung melompat saja. Ada banyak tanaman-tanaman yang kita perhatikan di dunia pertanian. Tetapi Pak Saragih atau Pak Profesor Dr. Bungaran Saragih 1997 dan 2001 menyatakan bahwa untuk memecahkan masalah ekonomi yang kompleks, beliau menyarankan Indonesia memerlukan penajaman strategi pembangunan ekonomi yang diharapkan mampu memberi solusi terhadap persoalan tanpa menimbulkan persoalan baru. Strategi yang dipilih itu adalah strategi yang mempunyai paling kurang 4 karakter, mempunyai jangkauan yang luas, tidak menggunakan pembiayaan yang mahal, dan tidak mulai dari nol. Ya, sudah ada di tengah-tengah masyarakat ya, dan mampu membawa ekonomi Indonesia ke depan yang lebih bagus sekali ya. Itu. Apa yang beliau maksud dengan 4 ciri itu? Ya, yang beliau maksud adalah yang disebut dengan sistem agribisnis atau pembangunan agribisnis. Atau dalam bahasa asing disebut dengan agribisnis
led development, ya. Strategi pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan, yang memadukan antara pembangunan pertanian, termasuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan, ya, dengan pembangunan industri hulu, industri yang sebelumnya, pupuk dan lain-lain, dan industri hilir, yaitu industri yang berada di setelah panen atau pasca panen, processing, pengolahan, ya, pengolahan pertanian, dan sektor-sektor jasa yang terkait di dalamnya. Ya, mudah-mudahan sudah Anda bahas juga. Nah, saya akan cepat di sini saja. Prospek agribisnis sisi supply. Ya, sebagai mahasiswa agribisnis Anda tahu juga dalam kerangka ekonomi ada yang namanya kurva supply. Maka mari kita lihat sisi dari supply, sisi dari penyedia. Ternyata sistem agribisnis atau pembangunan sistem agribisnis di Indonesia telah ditulis di dalam TAP MPR, ya, dan juga telah disebut dalam GBHN 1999. Jadi itu adalah keputusan rakyat untuk mendorong munculnya agribisnis Indonesia. Yang kedua, struktur ekonomi Indonesia. Anda di dalam topik ekonomi makro nanti tolong catat baik-baik, ya, di kertas Anda, di footnote Anda ada istilah PDRB, ya, Produk Domestik Regional Bruto. Itu adalah cakupan data-data tentang pendapatan sebuah negara atau sebuah daerah. Nanti Anda cari di Google-nya apa itu PDRB dan bagaimana contoh tabelnya, ya. Nah, ternyata sebagian besar atau 80% lebih angka PDRB itu disumbangkan oleh agribisnis dari hulu sampai dengan hilir. Ya, luar biasa kan? Jadi 80% kekayaan atau hasil negara itu dia dihasilkan oleh sumbangan agribisnis. Sehingga sebenarnya pembangunan sistem agribisnis adalah identik dengan pembangunan ekonomi daerah itu sendiri. Sumatera Barat contohnya itu semua adalah agribisnis, ya, dari yang mulai hulu sampai kepada yang on farm sampai kepada hilir industri kecil atau home industry. Yang ketiga, Indonesia memiliki keunggulan komparatif, yaitu keragaman hayati yang luar biasa. Ya, ada tanaman pangan, ada kebun, ada buah, ada sayur, ya kan? Ada kebun kakao dan lain-lain. Ya. Ada modal sosial, ada kepercayaan, ada kelembagaan, ada kelompok tani, ya kan? Ada pasar, ya, ada kearifan local wisdom, ada kemampuan masyarakat, ya, yang kuat dan lain-lain, ya kan, membangun sistem agribisnis. Bagaimana caranya? Ada infrastruktur yang mesti terus dikembangkan sampai ke pelosok-pelosok kampung kita. Itu semua akan membantu penyediaan agribisnis. Baik, dari sisi demand. Nah, demand adalah permintaan. Kalau tadi supply penawaran, demand adalah permintaan. Ternyata pengeluaran terbesar penduduk dunia, termasuk Indonesia, itu adalah untuk barang-barang pangan. Ada makanan, ada minuman. Yang kedua untuk pakaian. Dan yang ketiga untuk bangunan atau rumahnya. Juga ada farmasi, ada kosmetik. Ya. Nah, ternyata kosmetik pun berasal dari dunia pertanian. Ya. Selain kimia buatan. Ya kan? Farmasi sebagai juga dari sisi pertanian. Ya kan? Ada pangan, sepanjang masih ada mulut manusia, maka mereka akan mencari makan dan mencari minuman. Ya. Itu adalah dari pertanian. Ya. Semua produk dan kebutuhan dasar manusia itu berasal dari pertanian. Ya. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjawab tantangan ini. Nah, itu masalahnya. Masalah paling penting adalah apakah SDM Indonesia siap? Nah, itu soal lain. Ya. Prodi agribis siap? Itu soal lain. Ya. Yang nomor dua, pasar domestik Indonesia sangat besar bagi produk-produk agribisnis. Ya. Pasar domestik Indonesia sangat besar bagi tempat produk agribisnis Indonesia. Persoalannya adalah apakah kita mau bermain menjadi pelaku atau tidak, itu soal lain. Ya. Lanjutkan dulu. Nah, ini adalah gambar yang disebut dengan sistem agribisnis, komponen saling terkait. Ya. Dari hulu ini contoh hulu, contohnya pabrik pupuk misalnya. Ini on farm, ya, ini hilir, ada pasar, ada processing, ada home industry, sampai kepada industri besar. Ya. Ada kebijakan pemerintah, ada pemerintah kabupaten, pemerintah kota, provinsi, dan lain-lain. Dan ini ada faktor pendukung, ya. Ada kerjasama, kemitraan, ada perbankan, keuangan, ya kan, financial sector, ada pendidikan petani, pendidikan masyarakat, ada penyuluhan, dan lain. Ada juga penelitian, ya. Itu semua adalah sistem yang menopang agribisnis. Kalau pupuk terlambat 2 hari, maka padinya akan sakit,
akan rusak, akan layu, atau akan terganggu pertumbuhannya, padahal dia jaraknya pendek. Tapi sebetulnya distribusi dari pabrik pupuk kepada lahan petani di desa-desa itu panjang jalannya kan. Ini nampaknya pendek, jalan panjang. Produksinya melimpah, oversupply dalam bahasa ekonomi. Nah, memindahkannya ke pasar juga bukan pekerjaan sederhana kan. Kalau harganya turun, amblas, petani tidak akan untung. Ya, jangankan untung. Ya, jangankan untung. Pulang pokok pun tidak. Maka mungkin di kampung Anda pernah melihat bagaimana petani itu membiarkan tanamannya atau membiarkan buah panennya dibiarkan di kebun-kebun mereka karena nggak mampu untuk tidak bisa untuk dijual karena harganya sangat murah ya. Oke, itu sisi lain. Saya teruskan dulu. Nah, ini pembangunan agribis sudah dipromosikan oleh pemerintah kita, oleh Departemen Pertanian kita. Dulu departemen, sekarang kementerian namanya ya. Oke, nggak saya bahas, nanti Anda baca di file yang lengkap kalau Anda mau. Oke, saya berikan nanti. Nah, ini adalah namun dunia pertanian dan agribis Indonesia menghadapi dilema, ya, kondisi dilema SDM pelaku utama. Apa dilemanya? Yaitu tingkat pendidikan para pelaku utama. Kalau yang ini, foto yang kiri ini, anak muda laki-laki, anak muda perempuan, ya ini tentu menjanjikan sebagai pelaku agribisnis. Apakah ini Anda? Nah, mari bertanya pada diri. Sekarang semester 3, apakah semester 5 Anda mau seperti ini? Nah, itu soal lain ya. Tapi tentu harapan saya Anda mau menjadi pelaku ini ya. Ini pelaku buah ya. Baik, Anda lihat sekarang posisi pendidikan petani kita. Itu 75% adalah tamatan SD atau bahkan tidak tamat SD. 75%. SLTP 15%, 90 kan? SLTA sekitar 9% dan sarjana hanya 1%. Jika ditanya lagi berapakah sarjana pertanian yang menjadi petani, lebih kecil lagi. Jika tanya lagi berapakah sarjana prodi agribis dan prodi penyuluhan yang menjadi petani, itu soal yang lebih paling kecil. Itu soal nanti kita bahas ya. Nah, ini ada SDM terampil, ada SDM tidak terampil. Asal Anda ketahui, kalau dia SDM yang terampil, maka dia bergerak yang namanya innovation driven, ya, bukan driven, ini salah, ya. Kelebihan ini driven, ya. Nah, mereka bicara pada iptek dan teknologi 4.0, ya. Anda adalah generasi 4.0, maka Anda bisa menggunakan 4.0 sebagai dunia komunikasi untuk membantu para petani kita, membantu diri Anda mengumpulkan potensi pertanian di Indonesia. Baik, saya teruskan dulu. Jadi kita mesti menjawab ini ya, memperbesar yang kuning ini ya. Belah yang kuning ini ya. Oke, nah ada 3 tantangan agribis setidaknya. Pertama adalah tantangan modal sosial ya. Ini meningkatkan kelembagaan, kemampuan kelembagaan kita, kerjasama, kelompok petani, ya, membangun kemitraan. Nah, ini penting ya. Enggak saya bahas sekarang, dan itu ada kuliahnya. Ini meningkatkan daya saing. Apa itu daya saing? Yaitu hasil pertanian yang mampu bersaing di pasar-pasar nasional maupun pasar internasional. Bagaimana caranya? Meningkatkan mutu buahnya, meningkatkan bentuknya, meningkatkan juga ini contoh ya. Contoh jeruk ini Anda lihat ya. Kulitnya bagus, bersih, manis ya kan? Dan lihat ini kakao ya, misalkan contoh ini kakao ya. Bersih, tidak berhama dan lain-lain ya. Walaupun kakao yang dimakan bukan buah, tapi adalah bijinya yang dikeringkan, yang kemudian difermentasi dan kemudian diolah menjadi coklat ya, dan ragam-ragam lainnya. Nah, meningkatkan produksi ini pekerjaan yang paling pertama yang mesti petani lakukan. Tapi walaupun pertama pekerjaannya sangat sulit. Dari mulai penyiapan benih sampai kepada pasca panen. Enggak, saya jelaskan dulu ya. Oke. Nah, sekarang marilah kita pandang semua topik yang tadi kita bahas ya. Tantangannya, hulunya, tengahnya, hilirnya ya kan. Untuk mengembangkan agribis yang diuraikan tersebut sebagai pesan komunikasi yang akan dikirim atau diterima melalui berbagai media oleh para pelaku agribisnis. Saya sedang berkomunikasi sekarang, tapi komunikasi dalam bentuk tatap muka langsung melalui media ya.
Tentang apa? Tentang agribisnis dan topik-topiknya ya. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Saya teruskan dulu. Maka sekarang dapatkah kita membayangkan betapa penting dan strategisnya peran komunikasi di dalam pengembangan keterpaduan sistem agribisnis? Sebentar ya. Oke. Nah, Anda bisa bayangkan, sekarang dapatkah kita bayangkan betapa penting dan strategisnya peran komunikasi di dalam pengembangan keterpaduan sistem agribisnis di Indonesia, ya. Jadi luar biasa kan? Kita sedang sebagai pelaku komunikasi. Oke. Saya teruskan dulu. Nah, sekarang mari kita bahas tentang komunikasi. Mari kita bahas tentang komunikasi lebih rinci lagi, walaupun tidak terlampau rinci sekali ya. Baik, sudah jam 10.16, sudah 16 menit saya gunakan waktu ya. Baik, cepat sekali waktu berjalan ya. Nah, ada berapa definisi komunikasi yang sudah Anda baca? Saya akan baca yang tengah ini aja. Komunikasi adalah proses yang menjadi dasar pertama memahami hakikat manusia, serta sebagai sesuatu yang sangat esensial bagi individu, kelompok, organisasi, masyarakat yang menghubungkannya dengan dunia. Jadi kita berkomunikasi memahami hakikat manusia. Manusia ingin tahu, ingin mengerti, dalam bahasa dunia Anda kepo, ya kan? Nah, kemudian manusia mau mendengar, mau bercerita, mau berbagi, mau berargumen, ya kan? Dan lain-lain. Itu hakikat manusia. Mau berkawan, ya kan, bercerita. Ya kan, kondisi COVID membuat orang menjadi kebingungan sekarang ya. Sesuatu yang sangat esensial bagi individu. Sebetulnya kita kuliah dalam kelas ini, tapi kelasnya terpisah. Ya, masing-masing kita dengan laptop kita, dengan HP kita, gitu kan. Jadi individu-individu yang terhubung dengan media yang luar biasa, ya. Membangun relasi antar sesama. Kita baru kuliah, mungkin baru kenal juga, langsung kuliah, ya, tanpa bu. Nah, bayangkan salah, ya. Jadi luar biasa ini kan. Oke, itu komunikasi. Jadi komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, ya, tapi membangun relasi dan memahami hakikat manusia. Apakah suara saya didengar? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Tuh, oke. Baik, terima kasih. Nah, ada 10 unsur komponen komunikasi, 5 intinya, tapi sekarang saya sebut 10, ada luas sekali. Ada pengirim pesan. Saya sekarang sedang bertindak sebagai pengirim pesan, ya. Disebut dengan sumber, source, atau komunikator. Anda sebagai penerima hari ini, ya kan? Nanti Anda bahas, Anda menjadi pengirim pesan, saya menerimanya, ya. Oke. Encoding dan decoding, nomor 3, encode dan decode. Saya sedang berupaya menerjemahkan gagasan saya, menerjemahkan dengan pesan-pesan saya ini, kan. Ekspresi saya, walaupun nggak nampak ekspresinya, kan. Saya pun nggak bisa menangkap ekspresi Anda. Anda sedang berkerenyut, mendikot. Apa ini? Ya, menerjemahkan simbol-simbol. Gambar apa ini, Pak? Gitu ya. Nah, itu. Yang keempat, pesan. Nah, saya sedang menyampaikan pesan, gagasan saya, perasaan saya, komunikasi saya. Kita bisa tertawa sebetulnya ini, tapi apa boleh buat? Kita nggak bisa melihat wajah kita masing-masing dengan seutuh-utuhnya dalam kuliah seperti ini, ya. Itu pesan. Jadi tolong pahami dalam ilmu komunikasi, pesan itu bukan sekedar ada pesan nih, bukan. Seluruh ekspresi jiwa kita, gagasan kita, perasaan kita, ungkapan kita, pemikiran kita itu adalah pesan, gambar kita, dan lain-lain. Saluran, ya, untuk memindahkan pesan dari pengirim ke penerima. Ini salurannya banyak ini. Ada udara, ada sinyal, ada aplikasi Zoom, ada laptop penerima kita, ada HP Anda, ya kan, ada juga link dan lain-lain. Itu adalah saluran, ya. Jadi sampai kepada Anda semua. Gambarnya sampai kepada Anda. Ya, pada detik yang sama bahkan, ya. Noise, ada kebisingan, ya kan. Kadang-kadang ada bunyi di luar sana, ada bunyi motor, kadang-kadang sinyalnya terganggu, kadang-kadang juga kita lagi kelaparan, belum makan pagi, ya kan, belum sarapan, udah kuliah kayak begini Pak Heri, kan, fisiologis, ya, ada kelelahan, ada kecapean, atau ada malas, ada enggak mood, ya kan, lagi bad mood, ya, psikologi, kan, dan lain-lain, ya kan. Itu adalah noise, semua adalah noise, ya. Nah, belum lagi ada feedback. Nah, nanti Anda akan memberikan feedback, ya. Dan ada punya pengalaman juga.
pengalamannya apakah sama dengan cerita ini? Kalau enggak, apa nih Pak Heri? Nah, persepsi yang muncul. Enggak bisa nih. Oh iya betul nih Pak, betul Pak, kampung saya begini. Itu ada kerangka pengalaman. Dan konteks komunikasi kita sedang dalam bahasa yang sangat formal hari ini ya. Kita susah bercanda, bergarah-garah dalam bahasa orang Padangnya, karena waktu pendek, nggak kelihatan pula orangnya, nanti salah-salah paham ya. Itu namanya konteks komunikasi. Kita dalam konteks yang formal hari ini, konteks kuliah. Yang 10 perubahan perilaku, nanti di ujungnya akan terjadi perubahan perilaku kita dalam sebuah topik. 10 unsur komunikasi, 5 yang penting, 5 yang awal. Apa yang 5? Pengirim, penerima, pesan, saluran, dan feedback. Tolong tulis yang 5, 1, 2, 4, 5, 7. Itu adalah yang dasar. Yang ini pengembangan 10. Baik, lanjut dulu ya. Nah, ini gambar dari 10 pesan tadi ya. Maaf, gambar dari 10 unsur tadi ya. Anda bayangkan ya, gambar ini kalau ada yang bisa membuat lebih bagus lagi videonya, gambarkan dengan baik-baik sebagai sebuah bentuk ya. Itu konteks komunikasi. Saya langsung lompat dulu. Nah, Profesor Liliwari telah menjelaskan, menegaskan bahwa bidang studi komunikasi fokus pada bagaimana orang atau people menggunakan pesannya. Saya people, Anda people. Saya sedang menggunakan pesan. Apa itu pesan? Bahan kuliah saya. Ya, memanagenya begitu rupa, membuatnya menjadi tampilan PPT, kemudian merekamnya di sini, kemudian menampilkannya di sini, dan berekspresi saya. Saya sedang mengelola pesan saya. Ya, sudah begitu kuat saya mengelola pesan, belum tentu meaningnya sama. Saya sudah membuat meaning yang kuat. Apa tuh makna? Dalam kepala Anda ada juga pemahaman. Jangan-jangan nggak sama. Mudah-mudahan sama. Kalau sama dia berarti efektif ya. Dan melintasi variasi konteks. Ada budaya, ada saluran, ya kan? Sinyalnya nggak bagus, ya kan? Ada bunyi noise, ada kultur, ya kan? Dan lain-lain. Saya kurang sapa atau baru menyapa sebagian di antara Anda misalnya kan? Itu juga adalah budaya, culture, shock, ya kan? Terganggu. Nah, ada konteks, ya. Sedang dalam kuliah. Kita nggak bisa bercanda di sini. Tapi nanti kalau bercanda bisa. Jadi ada sebuah istilah, kalau kita serius, maka seriuslah. Kalau kita bercanda atau humor, maka humorlah. Tapi hari ini ada yang lucu. Apa yang lucu itu? Ada orang yang sangat serius dalam bercanda. Ada orang yang sangat serius dalam menciptakan humor ya. Dan kemudian menampilkannya pada media tertentu. Sehingga Liliwari menyatakan komunikasi itu adalah soal people, soal message, soal channel, dan soal konteks. Sehingga komunikasi adalah manajemen pengelolaan pesan agar tercapai maknanya. Nah, itu jadi jangan ragu, jangan khawatir, bukan HP Anda yang salah, tapi pesan Anda yang tidak tepat cara penyampaiannya atau isi pesannya. Jadi jangan salahkan HP ya, salahkanlah kemampuan kita menulis pesan dan membaca pesan sehingga berbeda maknanya. Ya, oke. WA Group adalah bagian dari kita mengelola pesan. Saya lanjutkan. Nah, dalam konteks yang jauh seperti itu, maka proses komunikasi menjadi penting ya. Proses komunikasi itu adalah memunculkan proses komunikasi, kita berinteraksi, kita sekarang sedang berinteraksi. Sebetulnya kuliah bisa nggak begini, pakai chatting, interaksi juga. Atau rekaman, kirim, tapi nggak ada interaksi. Ya. Ada konteks sosial. Apa konteks kita? Konteks kita adalah sedang kuliah. Ya. Konteks sosial, ya kan? Di petani lain lagi, ya kan? Di kampung-kampung kita lain lagi bahasanya, ya. Oke. Contoh, kalau di kampung jangan Anda sebut, Pak, Bu, mari kita bicara soal genetum, genemon. Oh, nggak ada. Genetum, genemon itu adalah mentimun, kan? Nah, ya kan? Jadi jangan apa? Oh, maaf, genetum, genemon itu bukan timun. Apa yang tahu? Ada yang tahu nggak siapa? Ada yang tahu nggak? Coba sebut. Enggak, Pak. Hah? Nggak tahu. Nanti cari ya, genetum, genemon ya. Ya. Pak. Lanjut ya. Nah, atau Pak, kita bicara Oryza sativa, bukan bicara padi. Nah, ya, lanjut. Tapi kalau Anda di seminar harus tampilkan dengan baik itu. Dengan bahasa-bahasa yang ilmiah begitu ya. Nah, ini adalah model komunikasi ya. Model komunikasi klasik, retorika. Ini contoh orang banyak ini sedang berretorika ya. Ada komunikator, ada pesan, ada khalayak ya. Oke. Nah, kita lompat saja. Ada komunikasi satu arah. Ini satu arah nih, oh tidak, tadi Anda merespon saya, berarti nggak satu arah. Ada feedback-nya ya. Nah, ini dia. Kita sedang berinteraksi nih ya, sedang berinteraksi. Oke, mudah-mudahan sinyal bagus sampai selesai, mudah-mudahan ya. Nah, ini adalah komunikasi multi arah ya. Semua orang sedang berbincang-bincang ini, di ladang sedang belajar, di labor sederhana juga sedang
diskusi, kemudian ada membuat bahan-bahan kuliah, bahan-bahan presentasi para petani kan. Nah, ini lihat gambarnya kan. Tuh, dia tunjuk ini binatang ini. Nah, itu berarti karena jadi jangan ada bayangkan petani itu nggak bisa apa-apa ya. Anda nggak tahu nih mana petani, mana penyuluh nih kan. Lihat mana senior, mana junior, semua aktif melibatkan, mencurahkan pikirannya. Ini pesan semua teman-teman mahasiswa. Ini adalah pesan semua. Petani sedang membuat pesan, ya kan? Petani sedang belajar tentang pesan pembelajaran, tentang pesan bagaimana tanaman itu seperti di mana? Seperti di labor nih kan? Nah, di air, hidroponik, ini sedang mempresentasikan gagasan, itu berkomunikasi. Tolong perhatikan baik-baik ya. Nah, belajar bersama lebih memberdayakan. Oke, lanjut. Oke. Ya, nah, kalau gitu apa itu komunikasi? Nah, komunikasi itu adalah proses penggunaan pesan oleh dua orang atau lebih di mana semua pihak saling berganti peran sebagai pengirim dan penerima pesan, sampai ada saling pemahaman atas pesan yang disampaikan oleh semua pihak. Singkatnya, komunikasi adalah proses penggunaan pesan, proses manajemen pesan, agar sampai kepada tahap saling pemahaman atas pesan yang dimaksud. Jadi kalau Anda kirim berita, tiba-tiba kawan membalik, kok begini jawabannya, itu berarti pemahamannya berbeda. Nah, berarti cek lagi bagaimana Anda menulis pesan, ya kan? Cek lagi bagaimana Anda menggunakan media dalam pesan tersebut, ya. Berikutnya, tujuan komunikasi itu adalah membangun mutual understanding. Jadi bukan cuma menyampaikan pesan, sampai pesan patang tuh Allah, kok belum jawab, entahlah. Nah, itu namanya kita nggak bertanggung jawab terhadap pesan. Itu baru sekedar mengirim pesan. Tanya pada dia, udah belum sampai, sudah, kok nggak balas sih? Malah Den. Nah, saya malas, berarti nggak tertarik dengan pesan Anda. Apalagi akan membangun mutual understanding. Ya, yang paling penting membangun kesepahaman bersama. Kita hari ini sepaham bersama nih. Jam 10, teng-teng, kumpul semua di Zoom. Ibu ketua kelas telah membuat suasana begitu rupa, Atika dan semua saling merespon, ya, saling understanding, bahkan saling berbuat. Nah, itu namanya pesan sudah kita lakukan tadi ya, analisa sudah kita lakukan. Nah, komunikasi sebagai satu pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai pemahaman bersama, itu dia ya. Oke. Nah, kemudian informasi mutual understanding mengandung dua komponen ya. Apa itu? Informasi dan mutual understanding adalah komponen utama di dalam model komunikasi konvergen atau convergence communication. Ya, tinggal 3 menit lagi ya. Nah, 4 aspek psikologis yang penting yang berproses dalam pelaku komunikasi. Apa itu? Menerima. Anda sedang menerima informasi ini. Terima. Meluncur deras ucapan saya tanpa bak bibu, nyelonong terus. Ya kan? Nah, Anda pusing memahaminya. Slide 1 belum, slide 2. Slide 2 belum, slide 3. Slide 3 belum, slide 4. Terus membosankan ya. Tapi tahanlah sebentar ya. Lalu nanti Anda menafsirkan apa ini, belum selesai apa, muncul lagi ya. Nah, lalu bagaimana memahaminya? Dengar lagi nanti videonya, baca lagi bahannya, dengar lagi ya. Kita sudah rekam bahan ini, bahan kuliah kita, mudah-mudahan nanti akan dapat kita bagi kepada Anda. Kalaupun berat, di sini saya lempar ke YouTube ya. Dan kemudian kita saling percaya. Baik. Berikutnya adalah, nah ini dia. Akhirnya ada 3 aspek sosial yang penting yang mungkin terjadi di dalam diri para pelaku komunikasi antara kita bersama. Ada mutual understanding, saling memahami. Saya sebutkan jam sekian, Komti membantu, lalu Anda paham. Yes, jam 10.3, jam 10, teng-teng, hari ini kita ketemu. Lalu Anda sepakat, yes, saya sepakat, semua sepakat, kecuali yang mungkin sedang berhalangan, tapi sepakat. Ya kan? Lalu semua bertindak pada jam 10 atau sekitar jam 10 tadi, kumpul semua. Collective action di Zoom ini, maka terjadilah sebuah kesepahaman, terjadilah agreement, persetujuan, terjadilah kolektif. Kita hari ini sejak minggu lalu sedang membangun sebuah kesepahaman lewat pesan yang dikirim lebih dulu, kemudian kirimkan link Zoom-nya, kemudian diperkuat kemarin, kemudian diperkuat pagi tadi, kemudian masuk semua. Kita telah melaksanakan proses komunikasi
seandainya ini tentang pertanian, maka dia adalah proses komunikasi tentang pertanian dan tentang agribisnis. Kita telah sampai kepada collective action terakhir. Nah, ini contoh ya, mutual understanding antara peneliti, penyuluh, dan petani. Ini adalah hasil penelitian Bapak Dr. Zul Irfan yang sangat terkenal, yang beliau kemukakan, dan beberapa unsur-unsur variabel-variabel yang menentukan kejadian tersebut. Ya, bisa Anda pelajari nanti pada semester-semester akan datang. Ini adalah sebuah gambar temuan beliau, bagaimana mutual understanding dibangun dari orang yang berwarna merah, ekstensionis, para penyuluh, peneliti, dan farmer, semua berkumpul, dan titik yang hitam ini, tolong lihat ya, titik yang hitam ini adalah bagian yang dipahami bersama oleh ketiga pihak, A, B, dan C. Kalau yang ini hanya C dengan B. Kalau yang ini hanya A dengan B. Kalau yang hijau ini A dengan C. Tapi yang hitam ini adalah bagian kisah, cerita, gagasan yang dipahami oleh ketiga pihak A, B, dan C. Saya kira itu pembahasan saya. Nanti bisa Anda bisa Anda lihat bahan ini di tempat yang Anda miliki. Oke, saya kira itu kuliah kita pada hari ini. Ada pertanyaan, silakan. Oke, saya tutup dulu ini bahannya. Saya tutup dulu, stop share. Oke, silakan, masih ada waktu 20 menit lah. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Silakan, kalau ragu pakai chatting boleh. Silakan. Trisma, Maulia, Hanifah, atau Komti lebih dulu, Azizah, Cindy, siapa lagi nih yang tampil? Saya nggak terbaca yang halaman berikutnya. Silakan. Halo. Iya, Pak. Anda mendengar suara saya? Bisa, Pak. Disuruh nanya, aku nggak mau nanya. Cepatlah. Ada pertanyaan? Rahma mau nanya, silakan. Enggak ada? Mau nanya, Pak. Silakan. Saya belum sempat baca pertanyaan tadi yang semalam. Silakan, saya pulang malam sekali malam. Ya, silakan Rahma, silakan langsung. Mau bertanya, Pak. Itu Silakan. kalau kita berkomunikasi kan ada hambatannya kayak noise. Terus gimana caranya supaya dalam komunikasi bisnis, terutama dalam agribisnis itu, Pak, yang gangguan tadi itu bisa diminimalisir. Oke. Sudah? Oke, matikan dulu speakernya. Oke, ada lagi yang lain? Meminimalisir noise. Oke, nanti saya jawab. Ada lagi yang lain? Azizah? Resi, Eko, Widi? Nggak ada? Komunikasi nggak sampai saya ini, atau terlalu cepat kali ya. Ya, saya mau berlama-lama 14 jam bisa, cuman kan pulsa Anda habis. Apif? Oke, saya jawab ya. Rahmah dan semuanya, inilah kondisi kita hari ini, ya kan. Mental kita berubah bersama-sama. Saya pun pusing ini. Orang tua kolonial, anak milenial, mudah menjawab sebetulnya kan. Mudah berevolusi, merubah kebiasaan, ya kan. Jangan lagi tidak bertanya, susah kita bertemunya kan. Nah, noise, ya kan. Rahmah dan semuanya, noise tidak bisa dinolkan. Betul tadi Rahmananya, meminimalkan. Betul sekali. Tidak bisa dinolkan, tapi diminimalkan. Apanya yang diminimalkan? Catat baik-baik, bukan kondisi noise-nya diminimalkan. Kita nggak mungkin melarang orang untuk cerepet, ya kan? Kita nggak mungkin menyuruh orang untuk diam atau segera meningkatkan telkom kita, nggak mungkin. Tapi kita meningkatkan efektivitas komunikasi kita. Saya ulang kalimat saya. Kalau kita berada dalam suasana bukit yang susah kuotanya, susah sinyalnya, jangan gunakan HP atau sinyal yang berat-berat. Ya, tapi gunakan saja pesan pendek. Nah, begitu ya. Kalau kita berada dalam keributan, dalam suasana ribut, jangan banyak omong. Kirimkan pesan saja. Itu namanya apa? Efektivitas komunikasi. Nah, kalau orang ribut, bikin surat resmi. Kalau Anda menawarkan, jangan cerepet di HP. Bikin kertas lembar, bikin foto, bikin penawaran. Nah, itu namanya meningkatkan
efektivitas dengan menurunkan efek dari noise. Paham, Rahmah? Nyambung? Paham, Pak. Oke, lanjut. Ada lagi, satu lagi? Halo? Ya, nggak nanya. Udah busa-busa saya. Hanifah? Ini kan kelas saya, kan? Halo? Tika? Ya, Pak. Ini Pak, kelas saya bukan? Iya, Pak. Kenapa nggak nanya? Saya mau bertanya, Pak. Siapa? Kan Siapa? yang tadi ada Siapa? model, saya Siapa? ingin bertanya, Pak. Oh, Tika. Ya, silakan. Ya, Pak. Silakan. Kan tadi ada model komunikasi publik atau retorika itu kan, Pak. Apakah model yang seperti itu cukup efektif dalam penerimaan pesan yang diberikan oleh pembicara kepada pendengar? Gimana caranya kita mengoptimalkan jalannya suatu komunikasi publik tersebut, Pak? Oke, terima kasih. Tika, ya, yang lain coba perhatikan. Orang rame, orang banyak, ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan. Dan semua belum tahu sesuatu. Bagaimana caranya, Tika? Apakah kita kirim SMS cie-cie? Apakah kirim pesan satu-satu? Enggak, Pak. Nah, jadi gunanya apa tadi? Public speaking itu gunanya sekedar sekedar memberi tahu. Walaupun anak ngomong 2 jam pun pesannya hanya Cuman itu. Jadi efektivitasnya adalah untuk memberi tahu. Pahamkah mereka? Oh, tidak bisa pakai apa? Tidak bisa pakai apa? Pakai apa namanya tadi? Pakai public speaking kan? Nah, tapi perlu kunjungan, perbincangan, diskusi kecil gitu. Jadi catat baik-baik, seluruh model komunikasi itu berlaku pada tempatnya, pada waktunya, ya kan? Tidak bisa kita samakan buat semuanya, gitu ya. Dapat dipahami oleh Tika kira-kira? Bisa, Pak. Nah, kalau kita ingin memperdalam topik, ya, apakah kita pakai publik? Enggak lah ya. Pakai diskusi kecil, ya kan? Nah, oke. Silakan, ada lagi? Dini atau Siti Khairunisa? Siapa yang mau ngomong nih? Izin bertanya, Pak. Siapa tuh? Misa? Iya, Pak. Ya, silakan Misa. Silakan. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Kan Bapak udah berpengalaman untuk komunikasi dengan banyak petani kan, Pak? Yang saya tanyakan itu, menurut Bapak selama ini, apa yang rasanya itu metode apa gitu yang diterima dengan baik oleh petani? Karena kan ketika kita ngomong sama petani, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Karena itu tadi dari grafik yang Bapak bilang tadi kan, nggak semuanya yang S1 dan bahkan S1 pun sedikit gitu. Tapi kadang yang orang yang S1 ini jarang untuk mau langsung terlibat dengan petani gitu, Pak. Ya. Itu pertanyaan saya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Mesa, Anda bertanya, tapi saya jawab dengan cara bertanya, boleh ya? Gantian. Tadi kan Mesa bilang mempertimbangkan banyak hal. Boleh nggak sebut satu saja? Apa yang mesti dipertimbangkan? Kalau yang mempertimbangkan banyak hal, kata saya tadi itu misalkan seperti apa ya, Pak? Kayak bahasa yang pengen kita sampaikan kepada petani. Kan nggak mungkin bahasa yang kita pelajari, misalkan selama S1 ini, itu juga yang disampaikan ke petani gitu, Pak. Iya, Emang itu artinya Mesa telah menjawab salah satu cara untuk menjadi efektif komunikasi kita kepada petani, samakan dulu bahasanya, ya kan? Dengan orang lain pun begitu juga, harus samakan bahasanya. Nah, gitu. Apalagi kira-kira? Coba saya tanya. Gusni, ada Gusni di sini? Halo Gusni? Gusni? Shirley? Nggak nyampe sinyalnya. Maaf, Pak. Siapa nih? Halo? Pak, tadi saya Misha, Pak. Oh iya, nggak apa, saya lagi menyapa yang lain. Bisa, silakan. Saya tanya tadi satu. Ya. Ingin diskusi. Masih nanya boleh ya, Pak? Sebentar. Tadi baru satu kan, baru bahasa. Sebentar.
Silakan dulu, misal dimatikan dulu speakernya. Hafifah silakan, nggak ada? Ya udah, nggak bisa berinteraksi ya. Oke, baik. Jadi Mesa dan semuanya itu benar ya, bahasa. Ya kemudian apa lagi? Istilah-istilah juga bahasa kan. Yang paling penting catat satu. Yang paling penting menurut saya adalah kepada siapapun, kepada petani, kepada anak SD, kepada ibu-ibu, kepada kakak, kepada publik dan lain-lain. Yang paling penting sekali adalah sikap. Apa? Sikap. Attitude. Sikap ya. Sikap menghargai orang ya kan. Sikap rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati, jujur ya kan. Tidak tergesa-gesa kecuali waktu mepet kayak begini gitu kan. Sikap ya itu adalah paling penting ya kan. Kalau Anda ngomong dengan orang dengan sikap yang baik, maka orang akan menangkap dengan baik juga. Kalau Anda datang dengan cemberut, orang pun nggak suka. Gitu ya. Kalau Anda senyum lebih dulu, Anda salam lebih dulu, Anda akan disambut dengan baik. Saya kira begitu. Saya ingin beri kesempatan satu terakhir, 2 menit sebelum saya tutup, jam 10.50. Silakan, ada pertanyaan? Satu lagi. Ada? Halo? Eko? Fizi? Febri? Hanifah? Oh, tak ada. Halo, Pak. Siapa lagi? Pak. Siti? Oke, silakan Siti Hanisa, silakan. Ya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau misalnya komunikasi dengan petani itu kita harus mempertimbangkan banyak hal seperti kata Meisha tadi kan ya, Pak. Yep. Terus kan tingkat pemahaman petani itu kan pasti beda-beda, Pak. Mungkin dari segi pengalaman mereka pasti berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kita diletakkan di posisi sebagai penyuluh gitu, Pak, bagaimana seharusnya komunikasi itu biar efektif dan pesan kita tuh sampai nggak cuman ke orang yang punya tingkat pemahamannya itu lebih tinggi gitu, Pak. Jadi kayak sekali kita menyampaikan pesan, semuanya bisa mengerti gitu, Pak. Apakah ada solusinya atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, Sri Khairunisa. Dan semuanya. Yang pertama saya bilang tadi, yang pertama itu sikap, salam, senyum. Itu yang pertama dulu. Apa itu gunanya? Mencairkan suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, selamat sore bapak. Itu adalah sikap. Ya. Kerendah hatian kita. Ya. Simpati kita. Senyum. Itu yang pertama. Ya. Untuk mendatarkan perasaan, menghilangkan prasangka. Onde rancaknya anak kole budinyo elo, itu namanya mendatarkan perasaan, menyamakan gelombang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang dipahami bersama, ya kan? Oke. Yang ketiga, menyampaikannya pelan-pelan, ya kan? Pelan-lahan. Tadi saya salah, tergesa-gesa karena balai waktu mepet, ya kan? Bahan telah saya berikan lebih dulu. Nah, dibantu dengan bahan yang lebih dulu diberikan, ya kan? Lalu gunakan bahasa yang sama, gunakan pakai alat peraga. Kalau perlu ini ayam, bawa ayamnya. Ini apel, bawa apelnya. Ini hama, bawa hamanya. Itu adalah contoh untuk meyakinkan orang. Apalagi tenang, kemudian jelas, dan tidak terlampau lama ngomongnya. Jangan ngomong 14 jam, repot. Ngomongnya 40 menit, jadi cukup. Ya. Lalu yang terakhir, ini yang paling penting. Ya. Perhatikan audiens. Kalau ada audiens yang menguap tuh ya, yang menguap terlampau sering, wah, nah itu namanya dia nggak ngantuk, tapi dia bosan. Apa? Bosan. Yang kedua, ada orang yang nunduk aja, main-main tangan, main-main HP, itu namanya nggak peduli. Apa sih lo yang lo omongin, gue nggak peduli. Nah, kan? Yang ketiga, yang keempat, nanti Anda akan menangkap sebuah kejadian itu dalam pengalaman Anda. Nah, lalu yang terakhir tadi Sri bertanya, apakah semua dapat memahami hal? Tidak. Jangan berharap satu kelas petani maupun kelas seperti Anda ini paham yang sama. 50 orang yang hadir, berapa yang hadir nih? 43 orang yang hadir, Anda bayangkan nih. 7 orang tidak hadir, ya semoga mereka sehat. 43 orang hadir, saya nggak yakin 43-nya paham sama semuanya pemahamannya. Dan lebih nggak yakin saya bahwa semua akan sepaham dengan tingkat pemahaman saya. Nggak mungkin. Ya. Nah, oleh karena itu, bagi yang ingin bertanya, diulang lagi pesannya, Nah, saya caranya apa? Saya kirim paham lebih dulu, baca lebih dulu, bertemuan, nanti saya kirim rekodnya,
besok lusa kita ketemu lagi, saya kirim pertanyaan atau saya jawab pertanyaan Anda. Saya kira begitu ya Sri ya, Misa dan semuanya. Mari kita hidupkan wajah Anda. Saya akan foto ini, ya kan? Saya akan foto, kita akan foto bersama berapa kelas nih. Tolong bantu juga foto ya. Ada yang bisa foto nggak? Kalau yang punya kamera silakan foto, keluarkan fotonya, ya kan? Videonya saya akan foto. Udah 1, 2, 3. Yang nggak mau tampil nggak apa-apa. Yang masih belum mandi apa boleh buat. Sildi, Dewi, Atika, Fiona. Nah, yang masih belum mandi nggak usah tampil wajahnya. Oke, lanjut. Oke, satu lagi gelombang kedua. Nah, ya gelombang kedua. Ini ramai gelombang kedua nih. Oke, gelombang kedua kuliah pertama kita. Oke, lanjut ya. Ya, saya kira begitu kuliah kita hari ini. Saya coba udah tampil tadi. Coba saya ulang dengan screenshot saya. Masih bisa nggak? Ya, kita lihat sebentar. Oke, ya saya kira cukup lah ya. Saya kira terima kasih banyak. Saya ucapkan, boleh Anda hidupkan speaker Anda? Ya. Kita ucapkan salam sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Semoga Anda tetap sehat, semangat ya. Baik. Saya akhiri ya. Teman kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.